Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa, ada Pak Faiz, Ketua LSP Lembaga Saksi Pemenangan Pemilu 2024. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Karim, Bapak Muslimin, dan Ketua PAC Partai Kebangkitan Bangsa Paiton, Bapak Sakur. Kenal Pak Sakur? Ini Paiton semua pesertanya? Ya. Kenal Pak Sakur? Ya. Dukung Pak Sakur? Ya. Yang mana orangnya? Coba berdiri. Ya. Bisa memenangkan Pak Sakur? Bisa. Dan semua Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat badi, saksi atau calon saksi Partai Kebangkitan Bangsa, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan insya Allah kalau sampean rajin silaturahim, insya Allah lancar ngomong. Insya Allah sampai mencakkan silaturahim, insya Allah rezeki lancar. Salawat serta salam ayo selalu curahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saya dan panjenengan semua nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma. Ini yang tengah masih kosong, divisi yang belakang bisa ke ini nggak? Maju kan? Dan yang kedua, tolong HP-nya taruh dulu. Nah, HP-nya sampai dulu. Saya minta waktu nanti setelah pelatihan sampai mau HP terus, gak apa-apa. Ya, bagus gitu ya. Sekarang Bapak Ibu fokus ikut pelatihan saksi. Nanti setelah itu sampai main HP lagi, oke, gak apa-apa ya. Please deh, minta sejam, 4 jam, 3 jam ya. Namanya pengajian Bu, ini bukan pengajian. Namanya ini pelatihan bukan pengajian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya merasa bangga dan senang bisa ketemu panjenengan semua. Insya Allah pertemuan ini berkah. Insya Allah pertemuan ini manfaat buat PKB dan buat masyarakat Probolinggo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa sampai datang ke sini? Ayo, maksud dan tujuannya apa? Bisa jawab nggak? Untuk pelatihan. Yang lain, kenapa sampai mau jadi saksinya PKB? Apa? Pendukung PKB. Coba sarokoan itu apa? Kenapa sampai mau datang ke sini dan bersidang menjadi saksinya PKB apa? Belum. Hah? Apa? Pendukung? Apa lagi satu jawabannya? Memenangkan? Kenapa sampai mau jadi pendukung dan mau memenangkan PKB? Karena banyak ulamanya. Nah, banyak ulama. Ayo Ibu, apa lagi jawabannya? PKB? PKB amanah. Apalagi? Ayo. Partainya para ulama. Yuk, apalagi? Marah segena yuk. Ayo, apalagi Bu? Aduh. Ada. Kenapa? Ada lambang Apalagi ayo?
Banyak jawabannya ini. Orang bahasa Indonesia. Mulai sukses Pak Indonesia Pak. Tepat jawabannya kayak bertelepon. Apa? Biar tidak ada korupsi. Dari sekian banyak jawaban Bapak Ibu sekalian, itu salah satu dari sekian jawaban. Nah, saya akan jelaskan. Saya berharap panjenengan semua datang ke sini itu satu karena niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Bukan karena yang lain-lain. Apalagi karena Jadi sampean ongguan. Ya udah nggak usah dikasih sama dan pikiran. Coba kita uji sampean. Ongguan ya. Ongguan. Saya ingat bukan karena ini ya. Beda jawabannya, wajahnya itu beda. Jawabannya bukan karena uang tapi kacau. Cia. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya panjenengan semua mau datang ke sini dan mau bersedia menjadi saksi Partai Kebangkitan Bangsa. Satu alasannya karena faktor karena faktor ideologi, karena faktor hati dan faktor keyakinan. Kan orang kudu endi akidah. Jangan sampai orang tak endi akidah, jangan sampai orang tak endi keyakinan, jangan sampai orang tak endi iman. Mun orang-orang hidup itu tak endi itu, ya berarti ya hidupnya nggak akan berguna. Berguna buat dirinya tidak, berguna buat keluarganya enggak, berguna buat masyarakat juga enggak. Kenapa? Ya, itu Bu. Jadi kula sareng panjenengan hidup nintunya harus ada keyakinan, harus ada akidah. Kenapa kok sampean mau karena masuk PKB? Karena kita punya akidah. Akidah kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu Pak. Itulah yang menggerakkan sampai dari compok pamit ke istri atau suami engkau antara seleksian pelatihan saksi PKB karena PKB akidahna demi akidahna saya sama sampai. Yuk, ada yang berakidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak? Ada kan? Nggak ada, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak usah saya jelaskan Bapak Ibu apa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sampean paham kan? Ya kira-kira definisi bebasnya mun marepejeng awiri. Sampean baca awiritan langsung bledes. Ya. Mun malam Jumat rutin. Mun maulid baca sholawat. Itulah semua amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mun ibu bapak mbah nenek moyang sobong ngomor tah 40 ha 100 ha nyi nah itu semua amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah yang akan diperjuangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Itulah yang akan dilestarikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Itulah yang akan dilindungi oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Cocok? Angguan? Satu itu Pak. Nomor 2, saya dan panjenengan bersedia norok PKB karena norok lampana para kiai, para ulama. Coba sampai hidup norok akhirat. Agar sampai selamat dunia akhirat mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Ikut suami. Ya bener ikut suami, tapi suaminya sampai ikut Ustaz ikut kiai. Norok lampana para kiai, para ulama.
ulama. Mun tak noro lampana ke ulama noro sera, noro 32. Toh lo sepak geng iki. Enggak. Noro Bromo Cora. Toh lo tak selamat dunia ke. Ayo noro kiai, noro para ulama. Dan Partai Kebangkitan Bangsa itu dibuat sengaja oleh para kiai, para ulama. Pada siapa? 5 deklarator PKB. Ayo, satu. Kiai Abdul Rahman. Nomor 2. Ya bener dia. Yang berkelompok. Semangat. Ya. Pendiri PKB itu Kiai Rajab bin Kiai Here, Kiai Abdurrahman Wahid. Kiai Abdurrahman Wahid punya abah namanya Kiai Hasim. Kiai Wahid Hasim punya abah Asmaibon, Kiai Hasim As'a. Bade Kiai Ilyas Rukiat mantan Rais Am PBNU. Bade Kiai Munasir Ali. Bade Kiai Mukhid Muzadi. Bade Kiai Mustafa Bisri. Semua kiai-kiai itu kiai besar ilmunya, banyak santrinya, banyak umat. Benih Kiai Here. Kiai Here banyak. Paipon banyak. Kiai Ra. Ayo noro kiai, noro ulama. Apapun pilihan hidup kita, noro kiai, noro ulama. Termasuk pilihan politik Partai Kebangkitan Bangsa. Sampai kadang-kadang mikir masyarakat noro partai urusan dunia tok. Nah itu yang salah. Noro partai pun urusan pemilu tok. Salah ya. Noro partai pun urusan kubati melolok. Itu salah. Urusan politik itu urusan dunia akhir. Kalau aku sampai noro partai politik yang sebetulnya dari hatinya nggak cocok akidahnya, tapi tetap sampai ikut, sampai dipertanggungjawabkan di malaikat. Bahkan bila yang Probolinggo noro partai apa? Ditanya lagi, noro PKB. Oh, kenapa kok noro PKB? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau noro partai lain tak jelas akidah apa tak jelas. Gua tak jelas. Ya, nomor 2. Oke. Senomor 2 Bapak Ibu sekalian, PKB itu dibuat oleh para kiai dan para ulama karena ingin tugas kita semua adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia. Marah tegas kan? Belum makan? Kita sarapan? Ya salam Bibi. Telepon apakah urusan tabu terus ya. Kenapa para ulama, para kiai begitu? Iya, mau negara kuat maka urusan umat kuat, mau negara aman maka urusan umat mapan. Banyak negara-negara Indonesia, negara-negara di dunia ini, negaranya lemah urusan umat juga lemah. Negaranya cara kacer urusan umat cara kacer. Nggak usah jauh-jauh, negara Timur Tengah. Mana yang Timur Tengah? Lebanon. Banyak negara-negara di Timur Tengah agamanya satu, mayoritas Islam. Sukunya satu, mayoritas Arab. Bahasanya satu, bahasa Arab, tapi negaranya kacau tak remare. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena para kiai, para ulama, para pemimpin negaranya tidak pernah bersepakat tentang bentuk negara. Nah, makanya ketika 17 Agustus 45 mau diproklamirkan, Pak Karno mau ngomongan. Pak Karno diskusi dengan Bung Hatta, dengan Kiai Wahid Hasim Arya Indonesia merdeka, bentuk apa? Nah, beliau itu bersepakat, oke, bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi meskipun Indonesia negara Pancasila, negara kesatuan, tapi urusan umat dipikirkan oleh Indonesia. Nah, Kiai Wahid Hasim usul Pak Karno, kalau Indonesia yang mayoritas Islam ini bukan negara Islam, negara Pancasila, negara kesatuan, saya usul
Karena mayoritas umat Indonesia adalah Islam, maka saya usul harus ada lembaga khusus yang ngurusin umat. Ayo Bu, nama lembaganya apa? Yuk. Loh. Makanya ada kementerian, namanya kementerian. Nah, Kementerian Agama itu hadiahnya, usulannya Kiai Wahid Hasyim. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tapi ada kementerian khusus namanya Kementerian Agama, yang ngurus umat Python, umat Indonesia. Itu usulan Kiai Wahid Hasyim. Makanya Kiai Wahid Hasyim kemudian menjadi pertama kali Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Wahid Hasyim. Kira enggak sama? Iya kan? Nah, karena itu meskipun bentuknya Pancasila tapi isinya Islam. Bentuknya apapun nggak masalah, sepenting isi. Sampai lebih partai isinya apa bungkusnya? Isinya. Saya tanya ke Ibu, sama yang lebih penting beden apa esena? Esena. Kalau bapak-bapak lebih penting beden apa esena? Kurang jelas. Mau kurang jelas, sampai lebih penting sarungnya apa isinya? Ya esena. Pakai sarung APHS pun esena. Esena. Bentuknya negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi isinya Islam. Mau tahu? Saya mau tanya, sampai kalau masuk bulan puasa, mau mulai bulan puasa, detik pengumuman dari siapa? Menteri Agama. Sampai puasa 29 atau 30 hari. Berhenti puasa masuk 1 Syawal. Nunggu pengumuman dari mana? Menteri Agama. Kan mau nyedaku. Ya. Sampai mau naik haji, mau berangkat TV, tak bisa urus negara, apa jauh kan? Tak ada sampai. Semua urusan agama itu diurus oleh pemerintah Indonesia. Sekali lagi, meskipun Indonesia bukan negara Islam, tapi semua urusan agama Islam diurus oleh negara. Nomor 4. Kenapa kelesaan panjenengan Nora PKB? Karena PKB itu insya Allah konsisten berjuang bersama umat, bersama warga dan betul ulama. Makanya kader PKB sombong sesoki, ongguan sombong sesoki, kecuali sesoki. Ya, coba itu berbingung sengkok di sambian. Kalau saya sampai insya Allah saya lebih kaya dikit. Tidak semua semua pengurus PKB itu nggak ada yang soki, Pak. Sokong sejati konglomerat. Kenapa? Karena PKB memang dibuat bukan untuk memperkaya diri pengurusnya, tetapi untuk ngurusin umat. Makanya menurut PKB soki gitu, tolos elang, kena OTT, enggak? Bodoh orang Probolinggo. Bila kemiskinan orang PKB. Nah, mau jadi bupati lewat PKB. Itu udah sogi, itu udah kaya. Kau payah ke PKB, makar ke TV. Ada. Kan? Akhirnya bupati nah kamu bupati saja. Itu. Makanya coba seroban di PKB. Ben seroban di PKB ingin memperkaya diri toh, insya Allah terus masuk lagi. Apalagi cara-cara mendapatkan kekayaannya tidak atau menabrak atau melanggar undang-undang. Ayo, karena itu PKB dibuat untuk melayani umat. Udah cerita lagi, Bapak Ibu sekalian, saya ini ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo. Ada 7 anggota DPR PKB. Berarti saya pecah 2. Karena tak gen. Saya kemarin usul, coba PKB mengusulkan peraturan daerah tentang dinia. Bu, kenapa saya usul peraturan dinia atau peraturan daerah Madin? Karena guru-guru Madin, guru-guru TPI itu tidak pernah diurus oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ada seguru Madin? Ada? Ada. Ya, sampai hanya
saya dapat program dari Pemprov namanya Bosda Madin Provinsi. Ya kan? Nah, itu lanjengnya itu 6 bulan, betul. Mestinya 6 bulannya itu didukung oleh uang APBD Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah sampai semakin Pemkab Probolinggo tidak pernah mengeluarkan uang untuk Bosda Madin di Probolinggo. Akhirnya program Bosda Madin yang dari provinsi itu cuma 6 bulan, tak sampai setahun. Ya, itu contoh. Karena itu saya kemarin minta ayo bikin peraturan daerah tentang diniyah. Kalau itu terjadi, kalau itu disahkan, maka kemudian Ustadz dan Ustadzah Madin, Ustadz dan Ustadzah TPK itu bisa mendapatkan insentif bukan hanya dari pemerintah pusat, bukan hanya dari pemerintah provinsi, tapi juga dari pemerintah Kabupaten Probolinggo. Itu Bu. Sekarang krisis pupuk. Setiap tahun Probolinggo itu krisis pupuk subsidi ongguan. Ribut tak remari setiap tahun coba. Tak rema yang mendapatkan pupuk bukan petani tetapi bosnya petani. Beda nggak petani sama bosnya petani? Beda. Yang dimaksud petani itu paling tanahnya setengah hektar, paling pol 2 hektar. Tapi bosnya petani tanahnya puluhan hektar. Pupuk subsidi itu untuk masyarakat petani ongguan, benih bosnya petani. Kenapa di Probolinggo setiap tahun ada krisis pupuk? Berarti bener sedak be. Bener sedak be. Semua itu bisa kita beresin. Mon PKB menang. Mon PKB kalah boleh ya lolos. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita berjuang sekali lagi. Tanggal 14 Februari kita akan ikut pemilu. Oke, ikut pemilu. Tanggal berapa Bu? 14 Februari. Pokok pentok sampai pokok 12 sih. Sampai datang pokok 4 tolos tompes alias lo. Untuk nomor PKB. Tapi kok kisibu, dikira dengan berdua tolos. Asli tolos. Ya, situng sampai akan milih presiden dan wakil presiden. Nah, saya punya teman di Kancah, ketua umum saya, Pak Mohaimin Iskandar. Pak Mohaimin Iskandar ini sekarang berpasangan dengan Bapak Anies Baswedan, mencalonkan capres dan calon wakil presiden. Ayo menangkan Pak Anies, Pak Mohaimin, insya Allah Indonesia akan lebih baik. Nomor 2, ayo coblos anggota DPR RI. Ya, banyak anggota DPR calegnya Pak. PKB berbetok, salah satunya saya baca paling ada ini. Salah satunya saya. Ayo cek Letolia, pemenang Pak Malik dari anggota DPR dari Kabupaten Probolinggo. Cek Letolian ke caleg lain, cek Letolian ke partai lain. Saya bayangkan, mun sampean satu orang oleh 10 suara saja, bisa nggak? 10 suara itu kan gampang, hitung istri atau suaminya sampean, hitung. Sampean punya anak 2 sudah punya KTP oleh 2. Sampean punya bapak situng, ibu situng, kakak 2, adik situng. Mungkin orang, mantoh situng, matua, sebelum. Oh buat ya, mungkin saat ini boleh dong. Menurut saya nyari mantoh boleh dong. Mungkin boleh nah. Itu better, beneran. Ya, insya Allah gampang 10-15 tahun. Nah, cuma dari sekarang Bu, jangan sampai seminggu sebelum pemilu sampai baru jadi suara. Tolos, lober alias tom. Ya, oke. Nomor 2 sampai nanti nyoblos anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Banyak calegnya sampai lihat sendiri wis. Ya. Nomor 3 sampai akan nyoblos calon DPRD Kabupaten Probolinggo. Siapa calegnya dari Dapil Paiton? Siapa calegnya? Sini Pak Sakur, sana kayaknya nama lain. Ya. Ada caleg DPRD Kabupaten Probolinggo dari Dapil Paiton Probolinggo, namanya Pak Abdus Sakur. Ini kok orang kumisnya Bu luar biasa. Bisa di luar. Ayo
Sampai sudah kenal Pak Sakur. Sampai sering komunikasi sama Pak Sakur. Sampai sudah tahu Pak Sakur itu seperti apa. Ya, ayo menangkan Pak Sakur menjadi salah satu anggota DPR dari Dapil Paiton Pakuniran Kota. Sanggup? Sanggup? Semangat Pak Sakur. Siap, siap. Semangat ya. Kengai Pak Gi, kengai Bu Gi. Target saya DPRD Kabupaten Probolinggo 14 kursi. Semakin cuma tinggal 7 kursi. 99 PKB menang oleh 21 kursi. 2024 PKB menang oleh 15 kursi kalau tak salah. Nah, 2009 PKB masih menang. 2014 PKB kalah. 2019 PKB kalah. Kenapa PKB kalah? Ayo. Kita baung. Nah, karena Probolinggo beda baung, share baungnya. Nah, mumpung baungnya lagi mondok, buat baungnya. Gemet saya. Mumpung baungnya lagi sobung, ya. Ayo kita punya kesempatan menangkan Partai Kebangkitan. Jadi masih takut apa enggak? Masih takut apa enggak? Berani? Membuat? Coba bawa kader. Nah. Ayo dukung Partai Kebangkitan Bangsa. Mon PKB oleh 14 kursi atau PKB menjadi pemenang, maka nanti bulan November 2024 kita ikut pemilu boleh. Nyaman pemilu nak Bu? Halo. Apa tadi jawabannya? Nah, pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, mon PKB menang maka PKB akan mendorong kader terbaiknya untuk menjadi bupati Bromo. Katanya sampai mau bikin perubahan. Katanya sampai mau Probolinggo berubah. Satu-satunya cara merubah Probolinggo, menangkan Partai Kebangkitan Bangsa, menangkan kader PKB bulan November nanti menjadi bupati wakil bupati. Anak pamit Probolinggo yo beueur. Ya. Situ karena Probolinggo semakin masih tercatat kabupaten miskin se-Jawa Timur. Bagi durat kos seket ebu masyarakat Probolinggo dianggap miskin dan banyak lain. Ya. Ngomong infrastruktur ya bunga harian. Bunga sangkut. Bunga tolongan. Bunga rosak tak remare. Padahal duitnya ada 2,3 triliun uang yang dipakai oleh bupati untuk membangun Probolinggo. Kok embungnya masih tolongan tol ya itu saya nggak paham. Salahnya sampai dukung bupati saya. Mari ya. Ayo ke serius dan semakin niat pengungkuan saya noro PKB situng karena faktor akidah, 2 noro kayak para ulama, telok ingin berbakti kepada masyarakat. Saya nomor 4 engkau terongo betul Probolinggo lewat Partai Kebangkitan Bangsa. Sekali lagi kesempatan merubah Probolinggo ada tanggal 14 Februari 2024 dan bulan November 2022. Matur selangkong, terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semua. Insya Allah sekali lagi pertemuan ini akan barokah, produktif buat kita. Nah, insya Allah tidak ada lagi yang kita khawatirkan, tidak ada lagi yang kita takuti, tidak ada lagi orang-orang yang kita kemudian mengganggu kita semua. Insya Allah semua Probolinggo bebas. Insya Allah Probolinggo pemilunya akan berjalan adil, fair dan umum, bebas rahasia. Bebas rugi. Karena itu saya ingin menyampaikan banyak terima kasih. Nanti ketemu lagi, nanti ngobrol lagi ya. Dari saya cukup sekian. Mohon beda salah lokot nyon suara sebenarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.